Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Nurul Inayah dengan NIM 2206578 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan informasi atau berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan sekalian mengenai sahkah jika kita berwudu dengan wajah penuh dengan riasan. Nah, pastinya rekan-rekan muslimah sekalian tidak asing lagi gitu ya dengan yang namanya riasan atau make up. Karena riasan atau make up ini kita gunakan sehari-hari jika kita akan bepergian keluar, seperti ke kampus ataupun bertemu dengan teman-teman gitu. Nah, tetapi kadangkala muslimah itu selalu lupa gitu ya bahwasanya dengan wajah penuh riasan itu saat kita akan sholat lebih baik kita menghapus riasan tersebut sebelum berwudu, karena bisa jadi wudu yang kita lakukan itu tidak sah dan sholat yang kita lakukan juga akan tidak sah. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut dengan wudu itu? Jadi, wudu menurut bahasa, al-wudu itu berasal dari kata al-wado'a, yang artinya keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut syara berarti mensucikan sesuatu dengan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan cara yang tertentu. Jadi, wudu ini memiliki banyak sekali manfaat. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat menurut ulama bahwa wudu merupakan ibadah dan diwajibkan ketika melaksanakannya kita perlu berniat. Nah, perintah wudu tersebut turun bersamaan dengan perintah wajib sholat 5 waktu, yaitu 1,5 tahun sebelum Hijriyah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan kedua mata kaki." Nah, kita juga sudah tahu gitu ya rekan-rekan muslimah dan muslim sekalian bahwasanya pada saat kita berwudu itu semua anggota tubuh yang sudah ditentukan dalam kaidah fikih gitu ya harus terbasuh dengan air. Nah, kalau ada lem atau cat ataupun zat-zat yang membuat lapisan sehingga lapisan tersebut itu dapat menutupi kulit kita dari terkena air, maka sebenarnya kata mencuci atau membasuh itu masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, jika masih ada zat-zat yang menghalangi sampainya air pada kulit, maka wudunya itu belum sempurna atau bisa dikatakan belum sah. Nah, ulama mazhab Syafi'i tidak memberikan batasan tertentu ya rekan-rekan muslimah dan muslim sekalian. Artinya, wudu seseorang dikatakan sah jika ia mengusap sebagian kepala, baik itu seperempatnya atau kurang dari seperempat. Nah, orang-orang yang mengamalkan mazhab Syafi'i ini berpedoman pada hadis dari Ibnu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mengusap jambulnya dan atas sorbannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, tentunya penggunaan make up, terutama yang waterproof nih ya rekan-rekan muslimah, di kalangan mahasiswa itu menjadi sesuatu yang begitu menarik dan mencuri perhatian khalayak umum. Beragam style dan pilihan untuk mengcover paras cantik kaum hawa setiap hari itu selalu ada yang baru. Tak ketinggalan juga kosmetik yang terus bermetamorfosis dan kini bisa dikatakan menjadi kebutuhan sehari-hari. Tak perlu memandang tempat ataupun acara menggunakan make up karena hampir di setiap waktu itu kita menemui perempuan yang tidak lagi polos melainkan sudah ada polesan bedak atau sekedar hanya mungkin ya lipstik tipis yang menghias bibir. Nah, kosmetik yang waterproof atau yang tahan air itu adalah salah satu sifat dari jenis produk kosmetik yang tidak akan pudar saat terkena partikel air. Nah, jenis kosmetik ini tuh telah berhasil dikembangkan oleh para ahli kecantikan dan ahli dermatologi. Nah, alasan menggunakannya
menurut para mahasiswi gitu ya, adalah karena produk tahan air itu tahan lama ya saat digunakan sehari-hari dan tidak mudah pudar saat terkena air atau keringat. Nah, kemudian mereka juga menganggap bahwa produknya itu lebih ekonomis karena hasil riasannya itu tahan air, kemudian cocok untuk penggunaan jangka panjang, dan mereka itu tidak perlu melakukan istilahnya itu touch up gitu ya saat mereka sudah berwudu gitu. Nah, mengenai perempuan yang memakai kosmetik tahan air ini, apakah efek penggunaannya pada kulit itu menempel kuat atau tidak? Nah, sementara kita tahu gitu ya, kewajiban muslim dan muslimah itu adalah memastikan bahwa air akan meresap ke seluruh kulit saat melakukan wudhu dan tidak ada penghalang bagi mereka saat melakukan wudhu, sehingga wudhu dan sholatnya itu sah atau dapat divalidasi gitu ya. Penggunaan alat kosmetik ini mempengaruhi kulit, terutama jenis alat kosmetik yang tahan air. Jadi mungkin dapat disimpulkan gitu ya, bahwasanya penggunaan alat-alat ini mempengaruhi keabsahan wudhu juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lembah Wa'il atau di neraka jahanam bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudhu, sempurnakanlah wudhu kalian. Nah, dari hadis riwayat Muslim tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kita bahwasanya hanya sebagian kecil yang tidak terkena air itu, maka wudhu kita itu tidak sah dan sholat kita juga dianggap tidak sah. Nah, dalam riwayat lain, Khalid bin Ma'dan mengisahkan bahwa Nabi pernah melihat seseorang sholat sementara ada anggota tubuhnya yang tak terkena air. Padahal anggota tubuh yang tak terkena air itu hanya seukuran koin dirham nih rekan-rekan muslimah. Namun Rasulullah menyuruhnya mengulang wudhu dan sholat. Nah, dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sholat, sedangkan di punggung kakinya ada bagian mengkilap karena tidak terbasuh air wudhu, seukuran sekeping dirham. Lalu Nabi menyuruhnya mengulang kembali wudhunya. Maka jelaslah bahwasanya tidak sah wudhu meski hanya sebagian anggota wudhu yang terkena air. Maka dari itu, seseorang itu harus memastikan bahwa seluruh anggota wudhu itu terkena air. Bagi wanita, wajah yang dilapisi make up pun harus dipastikan terbasahi air saat wudhu ya rekan-rekan muslimah, pun dengan make up waterproof. Nah, dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau itu menyebutkan jika make up memiliki fisik yakni membentuk lapisan menghalanginya sampainya air wudhu ke anggota wudhu, maka itu harus dihilangkan atau dihapus. Jika tidak memiliki fisik hanya sebatas warna dan tidak memiliki ketebalan gitu ya, maka tidak harus dihilangkan. Namun jika make up memiliki fisik atau membentuk ketebalan dan lapisan sehingga dapat menghalangi terbasuhnya air wudhu, maka make up seperti ini tuh wajib dihilangkan atau dihapus, seperti make up wajah, lengan. Jika mengandung zat lilin atau membentuk lapisan, maka harus dihilangkan. Adapun jika hanya sebatas warna saja ya rekan-rekan muslimah, tidak memiliki fisik dan ketebalan, tidak harus dihilangkan. Nah, dari pemaparan yang sudah disampaikan gitu ya, bahwasanya tidak sah wudhu meski hanya sedikit saja bagian anggota wudhu yang tak terbasuh air. Karena itu, seseorang harus memastikan seluruh anggota wudhu itu terkena air. Bagi wanita, wajah yang dilapisi dengan make up pun harus dipastikan terbasahi air saat wudhu, pun dengan make up yang waterproof atau tahan air. Jika wudhunya belum sah, maka sholatnya pun tidak menjadi sah gitu ya teman-teman, karena permasalahannya ada bagian anggota tubuh yang merupakan anggota wudhu yang wajib dibasuh, namun masih ada benda yang menempel di situ. Baru sadar bahwa ternyata ini masih ada, berarti wudhu yang dilakukan itu belum sah, jadi harus diulangi lagi dari awal. Nah, dari pemaparan sah atau tidaknya kita berwudu saat memakai riasan, terutama yang waterproof itu, kita jadi tahu nih rekan-rekan muslimah bahwasanya meskipun ya kita tetap ingin terlihat cantik gitu ya dimanapun kita berada, tetapi kita harus tetap mengamalkan nilai-nilai Islam dari
fikih bahwasanya itu berwudu harus menyerap air ke pori-pori kulit. Kalau misalkan ada lapisan yang menghalangi itu, sebaiknya kita hapus dulu ya teman-teman muslimah, karena kita masih dapat gitu ya mengaplikasikan atau memakai riasan kembali setelah kita selesai sholat. Dan itu juga tidak mengurangi kadar kecantikan rekan-rekan muslimah sekalian. Dan dengan menghapus riasan dari wajah dengan sebersih-bersihnya, itu akan membuat rekan-rekan muslimah itu merasakan manfaat langsung dari air wudhu. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh saya. Semoga ilmu atau pengetahuan yang sudah saya sampaikan melalui video ini dapat tersampaikan ke teman-teman dengan baik dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas gitu ya. Dan jangan lupa bahwasanya apa yang saya sampaikan itu bisa jadi tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya salah gitu ya, karena saya juga masih belajar. Maka dari itu kita harus rajin-rajin gitu ya membaca atau mencari informasi-informasi lain mengenai keabsahan wudhu ini dari sumber-sumber bacaan gitu ya. Jangan patah semangat ya rekan-rekan muslim dan muslimah untuk mencari ilmu, karena ilmu yang baik itu ilmu yang diamalkan ya. Jadi kita harus mencoba untuk selalu mencari ilmu kemanapun kita berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya bagi teman-teman muslim dan muslimah, dan dapat memberikan pengetahuan baru nih bagi yang belum mengetahuinya. Akhirul kalam, saya Nurul Inayah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman muslim dan muslimah.